warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya teman-teman, gimana nih? Udah masuk ke hari Senin nih, waktunya kita belajar tematik lagi. Nah, di pembelajaran tematik hari ini kita sudah masuk buku tematik 4E ya. Ya, setelah hari Jumat kemarin, teman-teman sudah melaksanakan PH tematik buku 4D. Nah, sekarang kita akan masuk ke buku tematik 4E yang judulnya Pahlawanku. Di subtema 1, perjuangan para pahlawan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3. Belajar apa saja ya kita di pembelajaran 1, 2, dan 3. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia kita masuk tentang teks non-fiksi. Untuk IPA-nya kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Bahasa Indonesianya masih sama nih, masih membahas teks non-fiksi. IPA-nya juga sama, masih membahas tentang sifat-sifat cahaya. Di SBDP-nya kita akan belajar tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, untuk pembelajaran 3 kita akan belajar PPKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Untuk PPKN-nya kita belajar tentang makna hubungan, simbol, dan sila Pancasila. IPS-nya kita akan belajar kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, di bahasa Indonesianya masih membahas tentang teks non-fiksi. Sebelum mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, buku tematik 4E-nya sudah disiapkan ya. Ya, sekarang buku tulis dan alat tulisnya dipersiapkan juga. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 1. Let's get started, guys. Nah, di pembelajaran 1 pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, cerita non-fiksi. Teman-teman boleh disimak ya di bukunya yang berjudul Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai. Tolong dilihat ya bukunya ya. Dengarkan, Bu Afnan akan bacakan cerita Raja Mula Warman. Di sekolah, Bella dan teman-teman belajar mengenai sejarah Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, terdapat tokoh dan raja yang besar. Salah satu kerajaan Hindu adalah Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai. Raja Mula Warman sangat dicintai rakyatnya. Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang berdiri pada abad keempat. Pendirinya adalah Kudungga. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur, tepatnya Sungai Mahakam. Mula Warman adalah raja yang adil dan bijaksana. Mula Warman juga lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadinya. Beliau juga terkenal sangat dermawan. Beliau pernah bersedekah 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Pada masa beliau, banyak bangunan suci didirikan. Peninggalan yang sangat terkenal pada masa Raja Mula Warman adalah 7 buah prasasti yang berbentuk yupa. Yupa merupakan tiang batu yang digunakan dalam upacara persembahan untuk dewa. Nah, cerita tadi termasuk fiksi atau non-fiksi ya. Nah, teman-teman tahu gak apa itu fiksi dan non-fiksi? Nah, bedanya kalau menurut KBBI, apa tuh KBBI? KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cerita fiksi dan non-fiksi bedanya, kalau fiksi itu cerita yang dibuat berdasarkan imajinasinya si penulis. Nah, banyak menggunakan kata-katanya konotasi. Sedangkan yang non-fiksi ceritanya yang bukan rekaan dan berdasarkan kejadian nyata.
Nah, banyak menggunakan bahasanya resmi dan banyak menggunakan kata-katanya denotasi. Berarti cerita Mula Warman tadi termasuk cerita yang non fiksi karena ceritanya nyata. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian dalam bidang bahasa, kita akan mengulang tentang pengertian antonim dan sinonim. Teman-teman masih ingat kan? Di kelas 3 kita sudah belajar antonim dan sinonim. Apa itu antonim? Iya, betul. Antonim adalah lawan kata. Sedangkan sinonim persamaan kata. Antonim yaitu kata yang artinya berlawanan dengan makna atau arti dari kata lain. Contohnya, mati lawannya hidup. Laki-laki lawannya perempuan, betul. Nah, kalau sinonim yaitu kata yang sebenarnya atau disebut juga dengan persamaan kata. Contoh, melihat sama aja memandang, melakukan sama aja mengerjakan. Nah, itu sinonimnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran IPA-nya tentang sifat-sifat cahaya. Apa sih cahaya? Cahaya merupakan suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Kita dapat melihat apapun bila kita tidak dapat melihat apapun bila tidak ada cahaya. Nah, sumber cahaya itu ada dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Teman-teman tahu kan yang alami? Lihat di gambarnya. Betul, itu adalah matahari, sumber cahaya alami. Nah, untuk yang buatan, sumber cahayanya berasal dari mana? Dari senter atau lampu ya. Itu adalah sumber cahaya buatan. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada apa aja sih? Yang pertama, cahaya akan masuk melalui celah lubang jendela kamarmu tampak cahaya lurus memasuki ruangan. Nah, yang kedua, cahaya yang diarahkan ke cermin akan memantul. Nah, hasil pantulannya dapat dilihat di dinding. Yang ketiga, benda bening seperti gelas dapat meneruskan cahaya sehingga tampak menembus benda tersebut. Yang keempat, pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas antar medium yang berbeda. Misalnya, pelangi yang berasal dari cahaya matahari. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2 nih. Di pembelajaran 2 yang pertama kita akan belajar IPA. IPA masih membahas tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya sangat penting bagi kehidupan. Cahaya juga berperan penting dalam proses penglihatan. Cahaya membuat lingkungan menjadi terang, sehingga kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Bagaimana ya cara mata melihat? Cahaya yang menyinari benda dan lingkungan sekitar akan dipantulkan oleh benda dan lingkungan sekitar. Nah, teman-teman boleh lihat gambar sama seperti di buku. Mata nih, mata terdiri dari apa aja ya? Mata itu ada retina, ada lensa, ada pupil, dan ada iris. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian SBDP-nya. Biar tetap semangat, kita menyanyi dulu yuk. Oke, dilihat ya di bukunya. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ciptaan C. Simanjuntak dengan nada 4/4. Oke, sama-sama ya kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Oke, 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerkam, terjang. Tak gentar, menyerang,
menyerang, majulah, majulah, menang. Iya, begitulah lagu Maju Tak Gentar. Nah, tinggi rendahnya teman-teman harus disesuaikan ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran yang ketiga, yang pertama kita akan bahas PPKN-nya. Nah, Raja Mula Warman sangat dicintai oleh rakyatnya. Raja Mula Warman merupakan pemimpin yang bijaksana. Raja Mula Warman selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya. Sikap Raja Mula Warman tersebut sesuai dengan sila yang keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih ingat kan teman-teman, Pancasila ada 5? Iya, jangan dilupakan ya sila-silanya. Nah, sekarang dilihat nih, ada gambar apa ya? Betul, ada gambar kepala banteng. Maksudnya apa nih dengan gambar kepala banteng? Ya, sila keempat pada Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Karena banteng merupakan hewan yang gemar berkumpul dan demi kepentingan bersama. Indonesia selalu satu tujuan serta mengutamakan kebersamaan. Nah, sekarang kita masuk ke IPS-nya nih. Kita akan belajar kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Agama Hindu mulai masuk ke Nusantara akibat hubungan dagang dengan negara India. Setelah masuknya negara Hindu di Indonesia, terbentuklah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Salah satunya adalah Kerajaan Kutai. Selain itu, banyak juga kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan apa saja sih kerajaan Hindu di Indonesia? Yang pertama Kerajaan Tarumanegara, yang kedua Kerajaan Kediri, Kerajaan Mataram kuno, dan terakhir Kerajaan Singosari. Pertama ini Kerajaan Tarumanegara. Bagaimana sejarah Kerajaan Tarumanegara? Kerajaan yaitu kerajaan tertua kedua di Indonesia, terletak di Lembah Citarum, Jawa Barat. Raja Tarumanegara bernama Purnawarman. Beberapa hal yang dilakukan Raja Purnawarman untuk meningkatkan kesejahteraan antara lain: 1. Membangun Sungai Gomati, yang kedua mendukung usaha pertanian, dan yang ketiga memberi hadiah 1000 ekor lembu kepada para Brahmana. Nah, sekarang Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-8 berdiri sebuah kerajaan di Jawa Tengah yang bernama Kerajaan Medang atau yang sekarang disebut dengan Kerajaan Mataram kuno atau Hindu. Mula-mula kerajaan ini dipimpin oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Setelah Sanjaya, kerajaan dipimpin oleh Penanggaran atau Sailendra. Sepeninggal Penanggaran, Mataram kuno terpecah dua, yaitu Hindu dan Buddha. Nah, sekarang kita masuk ke Kerajaan Kediri. Kerajaan ini lanjutan dari Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Di akhir masa pemerintahannya, Raja membagi kerajaannya menjadi dua untuk kedua anaknya, yaitu Janggal dan Panjalu. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Raja Srijayabaya mencapai masa keemasan. Nah, terakhir Kerajaan Singosari. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Kediri dihancur. Raja pertamanya adalah Ken Arok. Sebelum Ken Arok memberontak pada pemerintahan Kerajaan Kediri di wilayah Tumapel, Tunggul Ametung sebagai bupati berhasil dibunuh oleh Ken Arok. Setelah itu Ken Arok menikahi istrinya Tunggul Ametung dan mendirikan kerajaan yang namanya Singosari. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita di buku tematik 4E, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sekarang untuk tugasnya teman-teman ambil buku tulisnya ya. Oke, teman-teman kerjakan ini semua di buku tulis. Ya, teman-teman lihat ya tugasnya apa saja.
Ya, ada 4 ya, semuanya dikerjakannya di buku tulis dan kirimkan ke wali kelas teman-teman sekalian. Nah, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dari penjelasan materi singkat yang tadi sudah Ibu sampaikan. Oke, Ibu akhiri materi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.